Ketemu lagi bersama kami tim Farmakologi ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua tentang pengujian antipiretik. Nah, apa itu antipiretik? Itu adalah suatu sediaan yang memberikan efek farmakologis menurunkan demam, gitu ya. Nah, di sini nanti untuk alat bahan akan dijelaskan oleh Bu Dwi. Untuk metode demam sendiri kita gunakannya induksi pepton ya. Nah, untuk lebih jelasnya, monggo Bu Dwi untuk bahan-bahan kita ini baik induksi. Nah, apa yang uji yang akan kita gunakan pada hari ini? Nah, ini mencet adik-adik ya. Kita sudah tandai mencetnya dari mencet 1 sampai dengan mencet 5 sesuai dengan obat uji yang akan kita berikan. Nah, untuk alat-alatnya yang paling penting adalah termometer badan. Kemudian seperti yang percobaan biasanya, kita butuh spet dengan volume 1 ml. Nah, ini untuk spet oralnya atau sonde oral, kemudian ini untuk yang nanti diberikan peptonnya secara intravena. Nah, tidak lupa perlengkapannya ada alkohol dan ada kapas. Kemudian kalau kita kesulitan memegang hewan uji untuk nanti menyuntikkan secara intravena, maka kita bisa memakai bantuan alat namanya holder. Ini alat untuk memegang mencet. Kemudian ini cairan pepton ya, 1% untuk menginduksi demam. Kemudian ini kita tahu bahwa ibuprofen ya, saya memakai salah satu sediaan di pasaran untuk kontrol positifnya. Kemudian ini kontrol negatif atau kontrol tanpa obatnya, kita pakai CMC NA 0,5%. Nah, obat uji ada 3 macam, dosis 1, dosis 2, dosis 3. Baik, kita segera mulai saja Bu Ismi. Nah, adik-adik, sebelum kita perlakuan dengan hewan uji, kita harus tahu dulu nih cara kerjanya bagaimana supaya nanti ketika kita perlakuan dengan hewan uji tidak salah, gitu ya. Yang pertama, setiap kelompok mendapatkan 5 ekor mencit. Kemudian, 5 ekor mencit ini kita ukur suhu awalnya, ya. Kemudian, dari data suhu awal ini dianggap sebagai T0. Jadi untuk mengukur suhu awalnya ini kita menggunakan termometer rektal gitu ya. Dan untuk pengukuran suhu selanjutnya juga kita menggunakan termometer rektal di sini. Nah, apa sih tujuannya kita mengukur suhu awal? Supaya kita tahu nih kondisi mencit ya, kondisi suhu tubuh mencit sebelum perlakuan bagaimana. Tujuannya juga yang lain adalah kita mengetahui nih apakah mencit kita dalam kondisi normal ataukah tidak ketika preparasi dengan antipiretik ini ya. Diharapkan sih suhu tubuh awalnya itu normal ya. Nah, di literatur kisaran suhu tubuh normal mencit itu adalah sekitar 37,9 sampai 39,2 derajat Celcius gitu ya. Nanti silakan adik-adik cek lagi di literatur yang lain karena memang agak berbeda ya literaturnya, tetapi yang jelas suhu tubuh mencit ini normalnya itu memang lebih tinggi daripada suhu tubuhnya manusia, begitu ya. Nah, kemudian tiap mencit diinduksi pepton 1% intravena, kemudian ditunggu 1 jam, lalu ukur kembali suhu mencit sebagai T1 di sini ya. Artinya T1 ini adalah suhu mencit setelah diinduksi dengan pepton. Nah, menurut adik-adik, harusnya T1 ini dia demam atau tidak? Ya, kita harapkan sih pada data suhu yang T1 ini sudah mengalami kondisi demam ya, karena sudah diinduksi dengan pepton yang merupakan induksi demam. Gitu ya. Jadi ada selisih nih antara T1 dengan T0 ya, antara T setelah induksi dengan T sebelum diinduksi. Berikutnya, nah ini kan tadi adik-adik mendapatkan di praktikum ya, ada 5 ekor mencit setiap kelompok. Nah, 5 ekor ini nanti akan mendapatkan perlakuan sediaan uji yang berbeda-beda. Jadi mencit nomor 1 kita berikan CMC, mencit nomor 2 kita berikan ibuprofen, mencit nomor 3 kita berikan bahan alam 1 ya, dosis 1. Yang keempat kita berikan bahan alam 2, yang kelima bahan alam 3. Jadi bahan alam ini
ada 3 kelompok itu dibedakan berdasarkan dosisnya. Jadi kita variasi dosis ya, biasanya menggunakan kelipatan. Nah, kemudian sediaan ini diberikan semuanya secara oral, berarti melalui mulut ya. Oke, kemudian setelah itu kita ukur lagi suhu mencitnya pada menit ke-15 dan 30 setelah pemberian bahan uji. Jadi menit ke-15 sebagai T2, menit ke-30 sebagai T3 gitu ya. Ya kita harapkan di bagian T2 dan T3 ini si mencit bisa dalam kondisi mulai menurun demamnya karena kita pengennya sediaan uji kita ini memberikan efek antipiretik kecuali kontrol negatif ya karena memang nggak terbukti sebagai antipiretik di sini CMC. Nah, setelah itu kita ukur, kita hitung, kita analisa datanya, kita hitung min suhunya dan hitung selisihnya ya. Jadi kita mendapatkan datanya ada 4T, ada T0, T1, T2 dan T3 yang masing-masing nanti kita akan hitung selisihnya ya dengan tiap-tiap suhu ya, T1 kurang T0, T3 kurang T2 dan seterusnya. Begitu ya. Oke, Bu Dwi, mau sambil ini ya kita mau preparasi. Kenapa sih harus lewat rektum, nggak lewat mulut atau lewat ketiak seperti pada manusia? Baik, ya kalau lewat ketiak ini kan nggak seperti ketiak manusia ya, nanti susah untuk melihat atau mengambil suhunya. Kalau lewat mulut nanti dia makan ini ya, gigit-gigit ya, jadi nanti malah nggak valid. Nah, memang yang paling valid dan yang paling gampang untuk mengukur suhu tubuh dari mencit adalah lewat rektal. Kita mulai masukkan termometer ke dalam rektal. Itu dikasih apa Bu sebelumnya Bu? Untuk memudahkan kita kasih minyak. Dan sudah mengalami peningkatan suhu tubuh sehingga demam. Nah, sekarang kita lakukan oral. Saya oral dengan sediaan ujinya ya. Jangan lupa dipaskan. Sampai nggak ada gelembung di bagian bawah dari spet ya. Kita oralkan ke tikusnya.
mencitnya, maaf. Hari ini kita pakai mencit ya. Ya, ingat jangan sampai ada yang keluar. Jadi usahakan posisi sonde itu berada di esofagus. Nah, ini nanti kita tunggu beberapa waktu. Jadi tiap 15 menit kita ukur suhu tubuhnya untuk melihat efek dari sediaan ujinya.